Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Hidup adalah serangkaian peristiwa yang tak bisa kita tebak. Kadang, takdir membawa seseorang pada jalur yang sudah direncanakan. Tapi di saat lain takdir justru mempertemukan dua orang dari dunia yang berbeda, menciptakan kisah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sinta, seorang perwira polisi wanita, yang berprestasi, tumbuh dalam keluarga terpandang. Sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan yang disiplin, penuh aturan dan harapan tinggi dari kedua orang tuanya. Baginya karier sebagai polwan bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Hidupnya seolah telah diatur rapi, pekerjaan, masa depan, dan bahkan jodoh yang diharapkan oleh keluarganya. Namun hidup Sinta berubah ketika ia bertemu dengan Dika, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Perkenalan. Mereka terjadi begitu saja, tanpa direncanakan. Dika bukanlah sosok yang sesuai dengan harapan keluarganya. Ia bukan seorang perwira, bukan pula pria kaya raya dengan latar belakang mentereng. Ia hanya seorang pria biasa dengan impian besar dan hati yang tulus. Pertemuan singkat itu lambat, lalu berkembang menjadi perasaan yang sulit dijelaskan. Sinta mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Cinta yang tumbuh tanpa memandang status atau kekayaan. Namun hubungan mereka bukan tanpa rintangan. Keluarga Sinta menolak keras. Perbedaan status sosial menjadi tembok besar yang hampir tak bisa ditembus. Tekanan datang dari berbagai arah, dan pilihan sulit harus diambil. Memilih cinta yang sederhana, tapi tulus atau menuruti keinginan keluarga yang sudah menata masa depannya sejak lama. Sementara itu, Dika juga menghadapi tantangannya sendiri. Ia sadar betul bahwa ia hanyalah pria biasa yang mungkin tak pantas bersanding dengan seorang polwan yang hidupnya penuh dengan ekspektasi tinggi. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan menyerah tanpa berjuang. Di tengah badai ujian dan perlawanan, mampukah cinta mereka bertahan? Akankah Sinta dan Dika bisa membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batasan? Kisah ini bukan hanya tentang cinta dua insan yang berbeda dunia, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan norma demi kebahagiaan. Kisah sejati. Sebuah perjalanan dimulai, sebuah kisah cinta yang tak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang dari arah yang tak pernah kita duga. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Matahari baru saja naik ketika Sinta melangkah keluar dari rumahnya di kawasan Bandung Utara. Hari itu ia harus menghadiri apel pagi di kantor polisi tempatnya bertugas. Seharusnya, ia sudah berada di perjalanan sejak 15 menit yang lalu, tetapi nasib berkata lain. Mobilnya tiba-tiba mogok di garasi dan tak ada waktu untuk menunggu mekanik. Sinta menghela napas panjang. Ia bukan tipe orang yang suka telat, apalagi sebagai seorang perwira polisi. Ia harus menjadi contoh disiplin. Dalam keadaan darurat, hanya ada satu pilihan, ojek online. Dengan cepat, Sinta membuka aplikasi di ponselnya dan memesan ojek. Tak sampai 1 menit pesanan diterima oleh seseorang bernama Dika. Honda Supra X hitam, gumamnya saat melihat detail kendaraan di layar. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berjaket lusuh dengan helm hitam turun dari motor dan melepas helmnya, menampakkan wajahnya yang teduh. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya terlihat lelah, tetapi senyum yang tersungging di bibirnya memberi kesan ramah. "Pagi, Mbak Sinta ya?" tanyanya sopan. Sinta sedikit terkejut. Jarang ada pengemudi yang menyebut namanya secara langsung, apalagi dengan nada sehangat itu. "Iya Mas Dika ya?" balasnya sambil mengenakan helm yang disodorkan. Dika mengangguk. "Mau kemana?" "Mbak, kantor polisi di pusat kota Mas, bisa cepat ya? Saya sudah telat." "Siap, tahan yang kencang ya Mbak." Motor pun melaju menembus dinginnya pagi Bandung. Awalnya, Sinta hanya fokus melihat pemandangan jalan yang berlalu. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai memperhatikan sosok di depannya. Dika mengendarai motor dengan cekatan, menghindari kemacetan tanpa ugal-ugalan. Di setiap tikungan dan jalan sempit, Dika selalu memperhatikan keselamatan penumpangnya.
Sesekali melirik ke spion memastikan Sinta tetap nyaman. Tak seperti sebagian besar tukang ojek yang ia temui, Dika tidak banyak bicara. Hanya sesekali ia bertanya, apakah Sinta merasa nyaman atau ingin berhenti sejenak. Mas sudah lama jadi ojek? Tanya Sinta akhirnya, mencoba menghilangkan keheningan. Dika tersenyum kecil. Baru setahun lebih, Mbak. Sebelumnya kerja di bengkel, tapi karena ibu sakit, saya harus cari kerja yang bisa lebih fleksibel waktunya. Sinta terdiam sejenak. Ada kehangatan dalam cara Dika bercerita. Bukan sekadar basa-basi, tapi ada kejujuran di sana. Oh, ibunya sakit apa? Diabetes, Mbak. Udah komplikasi juga, jadi harus sering saya jaga. Sinta mengangguk. Ia bisa merasakan bahwa pria ini adalah sosok yang pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Tak terasa perjalanan hampir sampai. Saat lampu merah menyala di perempatan dekat kantor polisi, Dika menoleh ke belakang. Mbak Sinta kerja di mana? Tanyanya ramah. Sinta tersenyum kecil dan menunjuk ke arah gedung yang berdiri gagah di sisi jalan. Di sana, Mas. Saya polisi. Dika spontan membelalakan mata. Serius, Mbak? Wah, baru kali ini saya ngantar polwan. Keren banget. Sinta terkekeh pelan. Ia sudah sering mendapat reaksi seperti itu. Tetapi entah kenapa, ekspresi Dika membuatnya merasa berbeda. Tidak ada rasa canggung atau takut seperti orang lain ketika tahu ia seorang polisi. Dika justru terlihat kagum dengan cara yang tulus. Saat motor berhenti tepat di depan kantor, Sinta turun dengan hati-hati. Terima kasih, Mas Dika. Perjalanannya nyaman banget. Nanti kalau butuh ojek lagi, bisa saya hubungi? Dika sedikit kaget mendengar permintaan itu, tetapi segera mengangguk dengan senyum lebar. Tentu, Mbak. Kapan aja, tinggal pesan aja di aplikasi. Saat Sinta berjalan masuk ke kantor, ia menyadari sesuatu. Perjalanannya hari ini berbeda dari biasanya. Ada sesuatu dalam diri Dika yang meninggalkan kesan dalam benaknya. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pagi itu, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda dalam rutinitasnya. Biasanya, ia tak terlalu memperhatikan siapa pengemudi ojek yang mengantarnya. Tapi kini, setiap kali membuka aplikasi ojek online, tanpa sadar, matanya selalu mencari nama Dika. Awalnya, ia menganggap itu hanya kebetulan. Namun, setiap kali ia butuh transportasi, entah bagaimana, Dika selalu muncul di daftar teratas. Seolah takdir sengaja mempertemukan mereka berulang kali. Suatu pagi, ketika hendak berangkat kerja, Sinta kembali memesan ojek. Dan benar saja, nama Dika muncul lagi. Ah, Mas Dika lagi, gumamnya sambil tersenyum kecil. Tak butuh waktu lama, suara motor berhenti di depan rumahnya. Dika, dengan jaket lusuh dan helm hitamnya, tersenyum lebar saat melihat Sinta keluar dari rumah. Wah, ketemu lagi Mbak Sinta. Sapanya ramah. Sinta tertawa kecil. Iya nih, kayaknya saya langganan tetap Mas Dika sekarang. Dika menggaruk kepalanya dengan canggung. Mungkin ini pertanda kita jodoh, Mbak. Celetuknya spontan. Sinta terdiam sejenak, lalu tertawa. Wah, Mas Dika bisa aja. Dalam perjalanan menuju kantor, obrolan mereka semakin mengalir. Tidak lagi sekadar percakapan basa-basi, tapi lebih dalam. Mas Dika udah lama di Bandung? Tanya Sinta sambil menikmati angin pagi yang sejuk. Sejak kecil, Mbak. Saya lahir dan besar di sini. Tapi dulu pernah kerja di Jakarta sebentar sebelum akhirnya balik ke sini buat jaga ibu. Berarti Mas Dika anak yang berbakti, ya? Dika tersenyum kecil. Ya gimana lagi, Mbak? Bapak saya udah meninggal sejak saya kecil. Ibu yang ngerawat saya sendirian. Sekarang giliran saya yang jaga ibu. Sinta semakin terkesan. Di zaman sekarang, tak banyak pria yang begitu peduli pada keluarganya. Kebanyakan lebih memilih mengejar karier atau kesenangan pribadi. Tapi Dika berbeda. Sinta tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang mulai menarik perhatiannya. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin akrab. Setiap kali Sinta memesan ojek, ia selalu berharap Dika yang menjemput. Dan anehnya, harapannya hampir selalu terkabul. Suatu sore, saat hujan turun deras, Sinta baru saja selesai bertugas. Ia berdiri di depan kantor polisi, ragu apakah harus menunggu hujan reda atau tetap memesan ojek. Akhirnya, ia membuka aplikasi dan memesan ojek seperti biasa.
Tak lama kemudian, notifikasi masuk. Mas Dika lagi. Ia tersenyum kecil dan segera mengenakan jas hujan yang disediakan kantor. Tak lama, Dika datang dengan motor yang sudah dibalut jas hujan plastik sederhana. "Mbak Sinta, kok hujan-hujan masih di sini?" Tanyanya sambil menyerahkan jas hujan tambahan. Sinta mengambilnya dengan ragu. "Mas Dika bawa jas hujan cadangan?" "Selalu. Buat jaga-jaga kalau ada penumpang kehujanan," jawabnya santai. Sinta tersenyum kagum. "Mas selalu siap, ya. Namanya juga cari nafkah, Mbak. Harus siap dalam segala situasi." Dalam perjalanan pulang, hujan semakin deras. Sinta sesekali melirik ke arah Dika. Dari belakang ia bisa melihat bagaimana pria itu tetap fokus mengendarai motor, sesekali memperlambat laju untuk memastikan keselamatan mereka. Saat lampu merah menyala, Dika menoleh ke belakang. "Mbak, dingin nggak?" tanyanya perhatian. Sinta mengangguk kecil. "Lumayan." Tanpa pikir panjang, Dika melepas sarung tangan motor yang dikenakannya dan menyerahkannya ke Sinta. "Pakai ini, biar tangan Mbak nggak kedinginan." Sinta terkejut. "Loh, terus Mas gimana?" "Saya udah biasa, Mbak. Yang penting Mbak nggak kedinginan." Sinta menerima sarung tangan itu dengan perasaan campur aduk. Perhatian kecil dari Dika membuat hatinya semakin hangat. "Makasih Mas," gumamnya pelan. Dalam hati, ia mulai menyadari sesuatu. Perasaannya terhadap Dika bukan lagi sekadar kagum. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata. Malam itu setelah tiba di rumah, Sinta merebahkan diri di tempat tidur. Matanya menatap langit-langit, tetapi pikirannya penuh dengan satu nama, Dika. Ia mengingat setiap perbincangan mereka, setiap tawa, dan setiap perhatian kecil yang diberikan Dika. Tanpa ia sadari, bibirnya melengkung dalam senyum kecil. "Apa ini yang disebut jatuh cinta?" gumamnya sendiri. Sinta tahu, perasaannya terhadap Dika semakin berkembang. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Dika hanyalah seorang tukang ojek, sedangkan ia seorang polwan. Bagaimana jika orang-orang mengetahuinya? Bagaimana dengan keluarganya? Hati kecilnya berbisik bahwa cinta tak mengenal status. Tapi logika dan kenyataan berbicara sebaliknya. Di tengah kebingungan itu, satu hal yang pasti. Dika telah mengambil tempat istimewa di hatinya. Dan kini ia harus menentukan langkah selanjutnya. Sinta duduk di meja makan sambil menatap kosong secangkir teh hangat di depannya. Hatinya masih dipenuhi kegundahan setelah perjalanan terakhir bersama Dika. Ia mulai menyadari perasaannya terhadap pria itu semakin dalam. Tapi di sisi lain, ada banyak rintangan yang menanti jika ia benar-benar membiarkan hatinya jatuh. Sebagai seorang polwan, ia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang mantan perwira tinggi di kepolisian, sementara ibunya aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa pasangan hidup haruslah sepadan, minimal memiliki pekerjaan yang mapan dan latar belakang keluarga yang jelas. Dika, gumamnya lirih. Nama itu terasa semakin akrab di hatinya, tapi apakah mungkin mereka bisa bersama? Hari itu, sepulang kerja, Sinta dan beberapa rekannya dari kepolisian mengadakan makan malam di sebuah restoran. Teman-temannya yang mayoritas sesama perwira polisi saling bercerita tentang kehidupan pribadi mereka. "Sinta, kamu udah punya pacar belum?" tanya Rina, salah satu sahabatnya. Sinta tersenyum kecil. "Belum." "Masa sih?" "Susah percaya. Banyak perwira, polisi atau pejabat yang naksir kamu." Sinta hanya tersenyum tanpa menjawab. Dalam hati, ia sadar, jika ia mengakui ketertarikannya pada seorang pengemudi ojek online, pasti semua orang akan terkejut, mungkin juga mengejeknya. Tiba-tiba, salah. Satu temannya Bram, seorang perwira muda, menimpali. "Harusnya Sinta cari pasangan yang setara lah, minimal sesama aparat atau pengusaha. Jangan sampai nanti malah dapat yang di bawah standar." Hati Sinta langsung mencelos. Di bawah standar? Iya, coba bayangin. Kalau kamu nikah sama orang biasa, apalagi yang ekonominya pas-pasan, nanti gimana masa depan kamu? Apa nggak malu sama keluarga? Kata Bram dengan santai. Sinta terdiam. Ia tidak suka dengan pemikiran seperti itu, tapi di sisi lain, ia sadar bahwa lingkungan sekitarnya memang memiliki standar sosial yang tinggi. Saat perjalanan pulang,
Pikirannya terus dipenuhi oleh perkataan teman-temannya. Apakah mereka benar? Apakah ia hanya sedang terjebak dalam perasaan sesaat? Namun setiap kali ia mengingat Dika, hatinya terasa hangat. Dika mungkin bukan pria kaya atau berpangkat tinggi, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, ketulusan. Seminggu kemudian, di suatu sore hujan kembali turun deras. Sinta baru saja selesai bertugas dan seperti biasa, ia membuka aplikasi untuk memesan ojek. Tanpa ia sadari, hatinya berdebar ketika melihat nama Dika kembali muncul sebagai pengemudi. Tak lama kemudian, motor hitam itu berhenti di depan kantor polisi. Dika turun dengan jaketnya yang basah oleh gerimis lalu tersenyum hangat. "Mbak Sinta, hujan-hujan kok masih di sini? Nggak takut masuk angin?" Sinta tersenyum. "Mas Dika juga hujan-hujanan nyari nafkah." Dika tertawa kecil. "Ya, kalau nggak kerja, saya nggak bisa bayar listrik." Sinta menaiki motor, dan mereka pun melaju menembus hujan. Kali ini, perjalanan terasa lebih nyaman, tidak ada kecanggungan. Hanya ada percakapan hangat di antara mereka. Saat mereka hampir sampai, tiba-tiba motor Dika berhenti di pinggir jalan. "Kenapa, Mas?" tanya Sinta. Dika turun dan membuka bagasi motornya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil dan menyerahkannya pada Sinta. "Ini buat Mbak Sinta," katanya dengan ragu-ragu. Sinta mengernyit. "Apa ini?" Dika tersenyum malu. "Bukan apa-apa, cuma syal rajut. Saya tahu Mbak sering kena angin malam kalau naik motor, jadi saya belikan ini." Sinta tertegun. Ia membuka kantong plastik itu dan melihat syal berwarna biru lembut. Syal itu sederhana tapi hangat. "Mas Dika beli ini?" tanyanya pelan. Dika mengangguk. "Iya, saya lihat di pasar kemarin, terus kepikiran Mbak Sinta. Saya tahu mungkin ini bukan barang mahal, tapi saya pengen Mbak Sinta nggak kedinginan lagi di jalan." Sinta menggigit bibirnya, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Ia sudah sering mendapat hadiah dari orang-orang kaya, bunga mahal, perhiasan, bahkan tawaran mobil. Tapi tidak ada yang bisa membuatnya merasa seperti ini. "Terima kasih, Mas," gumamnya. Dika hanya tersenyum dan kembali menaiki motornya. Namun, dalam hati Sinta, keputusan besar mulai terbentuk. Beberapa hari kemudian, saat Sinta sedang berkumpul dengan keluarganya, ibunya tiba-tiba menyinggung tentang pernikahan. "Sinta, sudah saatnya kamu cari pasangan yang sepadan. Jangan terlalu lama memilih." Ayahnya mengangguk setuju. "Papa kenal beberapa perwira muda yang cocok buat kamu. Kalau kamu mau, Papa bisa kenalkan." Sinta merasa dadanya sesak. Ia tahu, orang tuanya hanya ingin yang terbaik untuknya. Tapi bagaimana jika pilihannya berbeda dari harapan mereka? Dengan hati-hati, ia mencoba bertanya, "Bagaimana kalau aku jatuh cinta dengan seseorang yang bukan dari kalangan aparat atau orang kaya?" Ibunya langsung mengernyit. "Maksud kamu?" "Maksudku, bagaimana kalau aku suka dengan seseorang yang sederhana, tapi dia pekerja keras dan baik hati?" Wajah ayahnya mengeras. "Sinta, kamu tahu standar keluarga kita. Jangan buat keputusan yang akan kamu sesali." "Tapi Pak, Ma, apakah kebahagiaan hanya diukur dari status dan uang?" Ibunya menghela napas panjang. "Bukan itu, Sinta. Tapi dunia tidak seideal yang kamu pikirkan. Jika kamu menikah dengan seseorang yang jauh di bawahmu, kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Kami tidak ingin kamu sengsara." Hati Sinta terasa berat. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang harapan keluarganya. Di malam itu ia menatap syal biru pemberian Dika yang tergantung di kursinya. Ia mengusap kain lembut itu dengan jemarinya, lalu menghela napas panjang. Cintanya kepada Dika mulai diuji. Apakah ia siap mempertahankan perasaannya? Ataukah ia akan menyerah pada ekspektasi keluarganya? Hujan turun deras malam itu, mengetuk-ngetuk jendela kamar Sinta, dengan irama yang seakan mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Ia duduk di depan meja rias, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena tugas kepolisian yang melelahkan, melainkan karena pergulatan batinnya yang semakin berat. Di satu sisi, ada Dika, pria sederhana yang selalu membuatnya merasa nyaman.
yang memberinya perhatian kecil namun tulus. Di sisi lain ada keluarganya, orang-orang yang selalu mendukungnya, tetapi kini menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Sinta mengambil syal biru yang diberikan Dika beberapa hari lalu. Ia menggenggamnya erat, seakan benda itu bisa memberikan jawaban yang ia cari. Dika, gumamnya pelan. Saat itu, ia menyadari bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus berada dalam keraguan. Jika ia terus diam, maka ia sendiri yang akan kehilangan segalanya. Esok harinya Sinta memberanikan diri untuk menghubungi Dika. Mas Dika, bisa ketemu sebentar? Aku ingin bicara. Tentu, Mbak Sinta. Di mana? Di taman dekat rumahku sore ini. Baik, saya datang. Sore itu, langit masih mendung, sisa hujan tadi pagi masih membekas di dedaunan. Sinta duduk di bangku taman, menunggu Dika yang sebentar lagi tiba. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Tak lama kemudian, Dika datang dengan jaket hitamnya yang sedikit basah oleh gerimis. Ia tersenyum, seperti biasa, tapi kali ini ada sedikit kecanggungan di wajahnya. Mbak Sinta, ada apa? Tanyanya sambil duduk di sampingnya. Sinta menarik napas dalam-dalam. Mas Dika, aku ingin jujur. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman untuk Mas. Dika menatapnya dengan mata terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mbak Sinta, kamu serius? Sinta mengangguk. Iya. Aku tahu ini terdengar aneh, dan mungkin sulit dipercaya. Tapi selama ini setiap kali aku bersamamu, aku merasa nyaman. Aku merasa aku bisa menjadi diriku sendiri. Dika menundukkan kepalanya, tersenyum kecil, lalu berkata, saya senang mendengarnya, Mbak. Tapi, saya ini siapa? Saya hanya seorang pengemudi ojek online, bukan orang kaya atau punya jabatan tinggi. Keluarga Mbak pasti tidak akan setuju. Sinta terdiam. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Aku tahu, Mas. Justru itu yang membuatku harus segera mengambil keputusan. Aku tidak ingin hidup dalam kepura-puraan. Aku ingin mencintai seseorang bukan karena statusnya, tapi karena hatinya. Dika menatapnya dalam-dalam. Tapi Sinta, apa kamu siap menghadapi semuanya? Tekanan dari keluarga, omongan orang-orang. Aku nggak mau kamu menyesal nantinya. Sinta tersenyum tipis. Aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi yang aku tahu, aku ingin berjuang untuk perasaanku ini. Dika menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Sinta dengan lembut. Kalau begitu, aku akan ikut berjuang bersamamu. Keputusan Sinta untuk memilih Dika ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Begitu ia menyampaikan niatnya kepada orang tuanya, reaksi mereka jauh lebih keras dari yang ia duga. Sinta, Papa nggak habis pikir. Kamu mau menjatuhkan nama baik keluarga? Suara ayahnya meninggi. Ibunya ikut bicara dengan nada yang lebih tenang tapi tetap tajam. Nak, dengarkan Mama. Kamu ini wanita cantik, pintar, punya karier cemerlang. Kenapa kamu memilih seseorang yang tidak selevel denganmu? Sinta menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan emosinya. Ma, cinta itu bukan tentang status atau kekayaan. Aku bahagia dengan Mas Dika. Dia pria baik, pekerja keras dan selalu memperlakukanku dengan hormat. Ayahnya menggeleng-geleng. Sinta, hidup itu bukan cuma soal bahagia sesaat. Kamu harus realistis. Apa kamu nggak takut kesulitan nanti? Bagaimana kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhanmu? Apa kamu siap hidup sederhana? Sinta menatap ayahnya dengan tegas. Kalau itu yang harus aku jalani, aku siap. Hening. Ayahnya menatapnya dengan mata tajam, lalu menghela napas berat. Baik. Kalau itu keputusanmu, jangan pernah menyesal di kemudian hari. Sinta merasa dadanya sesak, tapi ia tetap teguh pada keputusannya. Ia tahu, ini mungkin akan menjadi perjalanan yang berat, tetapi ia siap menghadapinya. Beberapa hari setelah pertengkaran dengan keluarganya, Sinta mendapat kabar bahwa Dika mengalami kecelakaan kecil saat mengantar pesanan makanan. Motornya terserempet mobil, membuatnya terjatuh dan mengalami luka ringan. Tanpa pikir panjang, Sinta langsung menuju tempat Dika dirawat di sebuah klinik kecil di pinggir kota. Saat ia tiba, Dika sedang duduk di ranjang dengan perban di tangannya.
Wajahnya terlihat lelah tapi ia tersenyum begitu melihat Sinta datang. "Mbak Sinta, kok kesini?" Sinta mendekatinya dan menggenggam tangannya dengan erat. "Mas, aku nggak peduli apa kata orang. Aku nggak peduli seberapa sulit perjalanan kita. Nanti, aku hanya ingin bersamamu." Dika menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Sinta, aku takut aku nggak bisa memberimu kehidupan yang layak." Sinta menggeleng. "Yang aku butuhkan hanya satu, Mas. Kesungguhan." Dika tersenyum, lalu menggenggam tangan Sinta lebih erat. "Aku berjanji aku akan selalu berusaha jadi yang terbaik untukmu." Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Sinta duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah langit malam yang mulai terang oleh bintang. Hari-hari terakhir ini terasa berat baginya. Keputusannya untuk memilih, Dika telah membuatnya kehilangan dukungan keluarga, namun hatinya tak pernah merasa lebih yakin dari sebelumnya. Di sisi lain, Dika juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu bahwa mencintai seorang polwan bukan hal yang mudah, apalagi dengan jurang status sosial yang begitu besar di antara mereka. Namun satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah menyerah untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berdampingan dengan Sinta. Setelah kecelakaan kecil yang ia alami, Dika semakin termotivasi untuk mengubah hidupnya. Ia tak ingin selamanya menjadi pengemudi ojek online yang dipandang sebelah mata. Ia ingin menjadi pria yang bisa dibanggakan Sinta, pria yang bisa berdiri sejajar dengannya, meskipun tanpa gelar atau kekayaan melimpah. Maka, ia mulai bekerja lebih keras. Selain mengojek, Dika mengambil kursus online di malam hari. Mempelajari dunia bisnis kecil-kecilan. Ia juga mencari peluang usaha yang bisa ia jalankan sendiri. Tak butuh waktu lama. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, dan sedikit bantuan dari sahabatnya, Dika berhasil membuka sebuah usaha kecil, warung kopi modern di pinggir jalan utama kota. Dengan konsep unik dan harga terjangkau, warung kopi itu mulai ramai dikunjungi pelanggan, terutama anak muda dan pekerja kantoran yang mencari tempat nyaman untuk bersantai. Saat Sinta datang berkunjung untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyembunyikan rasa harunya. "Mas, ini benar-benar usahamu sendiri?" tanyanya sambil mengamati interior sederhana namun estetik warung kopi itu. Dika tersenyum bangga. "Iya Mbak Sinta, ini langkah kecil, tapi aku ingin membuktikan kalau aku juga bisa sukses dengan usahaku sendiri." Sinta tak bisa menahan senyum. "Aku bangga padamu, Mas." Meski masih berat hati, orang tua Sinta mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada putri mereka. Mereka melihat betapa Sinta tetap teguh pada keputusannya, dan meski tanpa restu mereka, ia tetap bahagia bersama Dika. Namun, yang benar-benar mengubah pandangan mereka adalah ketika salah satu rekan kerja Sinta, Kompol Haris, seorang perwira polisi senior, datang berkunjung ke rumah mereka. "Pak Bu, saya hanya ingin mengatakan satu hal," ujar Kompol Haris setelah berbincang cukup lama. "Saya mengenal Dika cukup baik. Dia memang bukan pria dari keluarga kaya, tapi dia pria yang jujur, pekerja keras, dan memiliki hati yang tulus. Dalam hidup mencari seseorang yang benar-benar tulus mencintai anak kita, jauh lebih sulit daripada mencari seseorang yang hanya punya harta." Ayah Sinta terdiam. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Beberapa hari kemudian, setelah banyak pertimbangan dan diskusi panjang, orang tua Sinta akhirnya memutuskan untuk memberi Dika kesempatan. Mereka mengundang Dika ke rumah, bukan untuk menghakimi atau merendahkannya, tetapi untuk mengenalnya lebih jauh. Ketika Dika datang, ia mengenakan kemeja sederhana dan membawa sebuah bingkisan kecil untuk keluarga Sinta. Dengan rendah hati, ia memperkenalkan dirinya, menceritakan perjalanannya, serta menjelaskan bagaimana ia bertekad untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Sinta. "Saya mungkin tidak kaya, Pak Bu," ujar Dika dengan suara mantap. "Tapi saya akan selalu berusaha untuk menjadi pria yang pantas untuk Sinta. Saya ingin membahagiakannya, bukan dengan harta tapi dengan ketulusan dan kerja keras saya." Keheningan memenuhi ruangan. Lalu dengan suara lembut Ibu Sinta akhirnya berkata, "Yang penting kamu bisa menjaga anak kami dengan baik." Sebuah senyuman merekah di wajah Sinta. Beberapa bulan kemudian, hari yang dinanti akhirnya tiba. Sinta,
Dan Dika mengikat janji suci dalam sebuah akad nikah sederhana di sebuah gedung kecil, dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Meskipun tak semewah pernikahan anggota kepolisian lainnya, kebahagiaan di wajah Sinta dan Dika tak bisa ditutupi. Saat ijab kabul diucapkan, mata Sinta berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa perjuangan panjangnya akhirnya membawanya ke momen ini. Di tengah acara, ayah Sinta mendekati Dika dan menepuk bahunya. Dika, sekarang kamu sudah jadi bagian dari keluarga kami. Jaga Sinta baik-baik. Dika tersenyum penuh haru. Saya janji, Pak, setelah menikah, Sinta dan Dika menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh kebahagiaan. Sinta tetap bertugas sebagai polwan, sementara Dika terus mengembangkan bisnisnya. Warung kopi kecilnya kini berkembang pesat, bahkan telah memiliki beberapa cabang. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh cinta dan saling mendukung satu sama lain. Suatu malam, setelah pulang dari tugas, Sinta duduk di balkon rumah kecil mereka, menatap langit yang penuh bintang. Dika duduk di sampingnya menggenggam tangannya erat. Kita sudah melewati banyak hal ya, kata Sinta pelan. Dika tersenyum. Dan kita akan terus melewati semuanya bersama-sama. Malam itu mereka hanya duduk berdua, menikmati kebersamaan yang dulu hampir mustahil terjadi. Cinta mereka telah diuji oleh waktu, perbedaan, dan penolakan. Namun pada akhirnya, mereka membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya sendiri.